Singkat cerita, ketika Sangwoo telah tiba, Parwongtae pun menyuruhnya masuk ke ruangan. Tak lupa, saat Sangwoo memasuki ruangan, ia pun menyapa Parwongtae. Melihat Sangwoo akhirnya keluar dari rumah sakit dan datang mengunjungi guilnya, Parwongtae cukup senang akan hal ini karena kabarnya kamu telah keluar lebih awal dari tanggal keluar yang disebutkan oleh sang dokter. Ya, tentu saja itu semua berkat kebaikanmu. Jadi tepat setelah aku keluar, aku segera datang ke sini. Oh iya, terima kasih sudah menolongku dan menyelamatkan semua orang saat itu, ucap Sangwoo tersenyum. Namun, menurut Parwongtae, ia hanya melakukan apa yang sudah kewajibannya. Kendati demikian, tetap saja kau telah menyelamatkan keluargaku dan memberi kami perawatan medis dengan cepat dalam situasi seperti ini. Aku merasa sangat bersyukur sampai-sampai aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun, aku juga ingin tahu mengapa kau melakukannya sejauh itu untuk kami. Dan aku dengar di rumah sakit bahwa kaulah yang memberi kami kamar pribadi, bahkan tempat tinggal sementara untuk orang tuaku dan biaya rumah sakit untuk invasi mana jiwo. Apa semua itu terkait dengan apa yang akan kudengar darimu sekarang? Mendengar begitu banyak pertanyaan dari Sangwoo membuat Parwongtae terdiam sesaat. Dan setelah mengingat kejadian sebelumnya, Parwongtae pun menjelaskannya bahwasannya ia juga punya adik perempuan. Tapi saat ini dia hilang bersama rekan satu timnya. Mendengar semua itu tentu saja membuat Sangwoo terkejut. Parwongtae pun melanjutkan perkataannya. Mungkin itu sebabnya aku melihat suatu hal kesamaan terhadapmu. Memang benar bahwa perasaan pribadiku campur aduk saat itu. Tapi aku tidak melakukan itu agar merasa bersyukur dan harus melakukan sesuatu untukku sebagai balasannya. Mendengar penjelasan tersebut sambil tersenyum, Sangwoo bertanya, lalu mengapa kau ingin bertemu denganku segera setelah aku sembuh? Dan Parwongtae menjawab, itu tidak lain adalah yaitu kemampuanmu yang tidak bisa kau ceritakan padaku di terakhir kalinya. Klonmu adalah tubuh asli yang bisa melakukan banyak hal, bukan? Bahkan pria yang menyelamatkan warga sipil lainnya adalah klonmu itu sendiri. Namun Sangwoo menjelaskan, aku tidak berencana menyembunyikannya. Tapi ya, kau benar, itu adalah skillku. Mendapatkan jawaban tersebut membuat Parwongtae cukup sangat lega. Ia pun lekas membahas inti dari pertemuan ini, di mana ia sangat membutuhkan kekuatanmu. Tolong bantu kami untuk menyelamatkan tim satu Guild Cainus. Sama seperti bagaimana kau telah menyelamatkan para penyintas lainnya tanpa menginginkan sesuatu dari mereka. Aku tidak meminta bantuanmu untuk melakukan ini atas dukungan yang kuberikan secara pribadi. Tapi satu-satunya pria yang punya kesempatan untuk menyelamatkan adikku dan anggota tim satu adalah kamu itu sendiri. Sambil menundukkan kepalanya, Parwongtae memohon kepada Sangwoo. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Parwongtae dan melihat Parwongtae menundukkan dirinya demi adiknya yang dia sayangi. Ya, itu sangat mirip dengan tindakanku saat itu. Sangwoo berkata, kau telah menyelamatkan keluargaku sekali. Jadi, kupikir ini waktunya giliranku. Ya, tentu saja Parwongtae begitu sangat lega mendengarnya. Di mana ketika Sangwoo bertanya mengenai apa saja yang harus dirinya lakukan mulai saat ini, tiba-tiba saja scene-nya dipercepat. Saat ini Sangwoo menggunakan pakaian tempur dan pedang kayu. Ia meminta jawaban akan semua ini. Lalu Parwongtae menjelaskan bahwa ini adalah tempat latihan Guild Cainus. Interiornya cukup kokoh, jadi kau bisa menggunakan skillmu sesukamu. Namun, menurut Sangwoo, bukankah kita harus bersiap-siap untuk menyelamatkan mereka? Dan tentu saja, Parwongtae membenarkannya. Namun, ada dua alasan kenapa kita melakukan ini terlebih dahulu. Pertama, benar bahwa semakin cepat kita melakukannya, maka semakin besar peluang keberhasilan dalam misi penyelamatan. Tapi, bukan berarti kita tidak punya waktu sama sekali. Berkat kemampuan adikku, tim satu punya perbekalan yang sangat banyak. Jadi, mereka punya setidaknya 8 bulan sebelum perbekalannya habis. Dan kedua adalah, itu tidak lain level dungeon. Meskipun sudah menjadi tim elit guild kami dengan kemampuan tempur kelas B secara keseluruhan, tim satu menderita luka dan gagal melarikan diri dari dungeon. Dan sekarang, apa kau mengerti apa artinya? Lalu, Sangwoo bertanya, jadi maksudmu itu, ini terlalu berbahaya bagiku untuk melanjutkannya. Dan Parwongtae pun membenarkannya.
Tapi itu semua ada jalan keluarnya. Apa kau tahu? Manusia menunjukkan kekuatan yang luar biasa ketika mereka diambang kematian. Kekuatan sesaat yang dikeluarkan selama situasi darurat cukup untuk mematahkan otot atau mematahkan tulang, dan tentu saja tercermin dalam pertumbuhan stats yang kurang darimu saat ini. Sambil mengeluarkan mana yang meluap-luap di tubuhnya, Parwontae melanjutkan perkataannya. Itu tidak lain adalah statmu. Sampai saat ini kau telah mengatasi rintangan melalui indera pertempuranmu. Tapi selama misi, bahkan indera pertempuranmu akan mencapai batasnya. Aku juga merasa tidak enak padamu. Tapi ini cara satu-satunya. Kau bisa melawan sebanyak yang kau mau. Setelah berkata hal demikian, Parwontae dengan nafsu membunuhnya kini dengan cepat menyerang Sangwoo. Namun entah apa yang akan terjadi kepada Sangwoo saat itu. Singkat cerita, panel pun berpindah di kediaman Kang Junmo. Di tengah Kang Junmo cukup khawatir dengan keadaan Sangwoo saat ini. Seseorang pun memanggilnya. Mendengar suara yang tak asing baginya, ia pun lekas berbalik. Namun ketika Kang Junmo mengamati orang tersebut, ia pun cukup terkejut dan tak tahu orang itu. Dengan wajah tidak karuan, Sangwoo berkata, "Apa kamu tidak mengenalku? Ini aku loh, Jong Sangwoo." Ya, tentu saja Kang Junmo yang melihat keadaan Sangwoo babak belur seperti ini, ia pun memberi banyak pertanyaan kepadanya. Kendati demikian, Sangwoo hanya menjawab jika banyak hal yang telah terjadi kepada dirinya. Singkat cerita, ketika Sangwoo telah menjelaskan semua yang telah terjadi kepada dirinya semenjak keluar dari rumah sakit, tentu saja membuat Parwontae cukup sangat terkejut mengetahui adiknya telah terinfeksi virus PM selama bencana portal. Ia pun bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Sambil tersenyum, Sangwoo membenarkannya. Mereka bilang sifat mana berbeda bahkan di antara anggota keluarga. "Jadi, apa kau sudah menerima misi dari Kaidos?" tanya Kang Junmo, dan Sangwoo membenarkannya. Menurutnya, karena dia telah menyelamatkan dirinya dan keluarganya. "Aku terkejut karena tiba-tiba aku tidak bisa menghubungimu. Tapi aku tidak menyangka hal seperti itu terjadi." Setelah mengobrol cukup lama, singkatnya, keesokan harinya, Sangwoo beserta nomor 1 dengan serius akan menghadapi Kang Junmo. Dan di tengah pertempuran dimulai, Sangwoo dan nomor 1 lekas menyerang. Dan menurut Sangwoo, latihan hari ini akan berbeda dari yang kemarin. Namun, itu semua tidak sesuai dari kenyataannya. Setelah latihan yang cukup panjang, Sangwoo dan nomor 1 telah kalah telak. Dan seperti biasa, mereka berdua babak belur saat itu. Dan keesokan harinya, rencana pun lagi berubah. Kini, Sangwoo mengajak nomor 2 untuk menghadapi Parwontae. Namun, lagi-lagi mereka bertiga gagal menghadapinya. Dan lanjut keesokan harinya, akhirnya Sangwoo mengajak semua klonnya. Menurut Sangwoo, hari ini seharusnya cukup sangatlah berbeda karena kita berempat yang akan menghadapinya. Dan lagi-lagi mereka berempat babak belur. Ketika mereka berempat akhirnya tiba di kediaman Sangwoo, Kang Junmo bertanya kepada Sangwoo, "Apa kamu baik-baik saja?" Dan Sangwoo membenarkannya. Menurutnya, Parwontae terlalu kuat karena klon hebat dalam menyalin gerakan. Dan bukan berarti aku tidak bisa belajar apa-apa. Tapi kesenjangan antara stats kami terlalu besar. Aku perlu memikirkan cara untuk mengisi celah. Di tengah Sangwoo memikirkan cara untuk mengalahkan Parwontae, ia pun kini mendapatkan ide. Sambil menunjukkan sesuatu di ponselnya, lekas Sangwoo bertanya kepada Kang Junmo mengenai rencana ini. Dan menurut Kang Junmo, ia bisa mencoba mendapatkan itemnya. Tapi apa itu aman? Tanya Kang Junmo. Sambil tersenyum, Sangwoo menyuruh Kang Junmo agar tak perlu khawatir tentang ini. Ya, entah apa yang akan direncanakan oleh Sangwoo. Dan singkat cerita, keesokan harinya, Sangwoo pun telah memasuki ruangan latihan. Mengetahui Sangwoo telah tiba, Kang Junmo pun berbalik dan menyapa Sangwoo. Namun, ketika ia mengamati Sangwoo, ia pun cukup sangat terkejut melihat seluruh klon Sangwoo telah memasuki mode berserker. Sambil tersenyum, Sangwoo berkata, "Latihan hari ini pasti akan sangat berbeda." Dan Parwontae bertanya, "Apa yang kau lakukan kepada para klonmu?" Dan Sangwoo menjelaskan, ia membuat mereka memakan beberapa permata. Yah, mereka telah memakan 60 permata monster. Karena klon dianggap sebagai makhluk panggilan, mereka dapat menyerap permata. Stat tambahan mereka juga diterapkan padaku. Mengetahui stat klon Sangwoo meningkat setelah menyerap permata monster, kini membuat Parwontae begitu sangat tertegun.
Di sisi Sangwoo, dengan serius ia akan mengerahkan semuanya kali ini. Dan Parwontae pun juga tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk menyerangnya. Baiklah, datanglah padaku dengan niat untuk membunuhku, ucap Parwontae. Ketika latihannya dimulai, dengan cepat Klon Sangwoo menyerang Parwontae dengan nafsu membunuh. Parwontae dapat menahan serangan nomor 1, merasakan niat membunuh di belakangnya. Menurut Parwontae, kemampuan mereka tentu saja meningkat. Mereka bilang bahwa kemampuan klon biasanya lebih rendah dari tubuh utamanya. Tapi sekarang, Sangwoo dan klonnya hampir memiliki stat yang sama. Ini mungkin karena efek permata. Tapi tampaknya efek monsterisasinya lebih besar. Namun tetap saja ini bukanlah apa-apa baginya. Setelah berkata hal demikian, ia dengan cepat menjatuhkan nomor 2. Sambil berbalik menatap Sangwoo, Parwontae menjelaskan, itu cukup bagus bahwa mereka menjadi lebih kuat karena monsterisasi dari permata. Tapi keuntungan terbesar dari klon itu tidak lain adalah akurasinya. Namun akurasinya kini telah menurun drastis akibat efeknya. Dan sepertinya kalian makan terlalu banyak permata. Dan di sisi Sangwoo, sambil menyerang Parwontae, ia berkata menurutnya setidaknya aku tidak berubah menjadi monster. Dan Parwontae yang menghindari serangan Sangwoo pun membenarkannya. Namun satu hal yang tak diduga, Parwontae telah muncul. Tiba-tiba saja Sangwoo menyandongkan pistol di hadapannya, sehingga membuat Parwontae terkejut. Namun ketika Sangwoo melepas tembakan, peluru tersebut tak mampu menembus kulit dari Parwontae. Menurut Parwontae, serangan itu cukup sangatlah bagus, tapi kau tidak bisa menyakitiku tanpa peluru mana. Dengan demikian, dengan kuat, Parwontae menyerang perut Sangwoo, sehingga Sangwoo yang menerima serangan itu kini memuntahkan cairan merah di mulutnya. Walaupun begitu, pertempuran pun masih belum usai, di mana saat ini seluruh klonnya dengan cepat menghadapi Parwontae, sehingga Sangwoo dapat mengulur waktu dan menjaga jarak dari Parwontae. Di tengah latihan masih belum usai, tiba-tiba saja Parwontae mengeluarkan banyak mana di sekujur pedangnya. Ia pun berkata, tuangkan manamu ke lengan dan pedangmu, seolah-olah kau menyatu dengan pedang dan mana. Kalau kau bisa menguasainya, kau bahkan akan mampu memotong monster dengan ranting pohon. Di tengah Parwontae memberi mereka pengajaran mengenai penyaluran mana, Sangwoo berpikir, bajingan gila ini, pedang kayunya terasa lebih kuat dari pedang saja. Kendati demikian, menurut Sangwoo ini belum usai. Dengan tekad yang sangat kuat, ia pun kini bangkit kembali dan menyerang Parwontae. Melihat kegigihan Sangwoo, sambil menahan serangan Sangwoo, Parwontae menjelaskan, jika tekadmu semakin kuat saja, tentu saja kau pasti akan jadi lebih kuat. Untuk berpikir, kau bahkan punya kemampuan untuk meningkatkan statmu dengan mengonsumsi permata. Namun itu masih belum cukup, dimana setelah berkata seperti itu, dengan sangat cepat Parwontae memberi serangan cepat terhadap Sangwoo beserta para klonnya. Menurutnya, aku tidak bisa menganggapmu sebagai peringkat C jika hanya di level ini. Walaupun begitu, Sangwoo masih tetap mempertahankan kuda-kudanya dan segera menyerang balik. Walaupun menurut Sangwoo, kalau saat ini itu masih tidak mungkin terjadi, namun itu akan segera berbeda. Jadi, aku tidak punya niatan untuk berada di peringkat C. Dimana setelah berkata hal demikian, tiba-tiba saja Sangwoo berkata kepada klonnya untuk membayangkan wajah Parwontae sebagai sesuatu yang sama halnya dengan permata. Dengan wajah konyolnya, Sangwoo mengatakan jika Parwontae sebenarnya adalah permata. Dan tiba-tiba seluruh klonnya pun lekas membayangkannya, dan efek tersebut berjalan cukup lancar. Pandangan para klon Sangwoo berubah, di mana saat ini seluruh tubuh Parwontae kini berubah menyerupai permata monster. Tentu saja akibat efek ilusi itu membuat seluruh klon Sangwoo berubah semakin menggila. Dengan cepat, mereka bersamaan menyerang Parwontae di saat itu juga. Di tengah pertempuran tersebut, Sangwoo berkata di dalam hatinya, sejujurnya, biarkan aku memberitahumu alasan aku memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Itu bukan hanya karena permintaanmu. Aku merasakan sesuatu saat aku membuka mataku di rumah sakit. Perasaan tidak berdaya karena harus mempercayakan nyawa anggota keluarga kepada orang lain di tengah bencana itu. Kebencian terhadap diri sendiri yang lemah ketika menghadapi monster yang lebih kuat dariku. Perasaan kecewa yang kurasakan setelah perjuanganku tidak tercermin pada hasilnya. Aku tidak ingin merasakan hal itu lagi. Kau tidak perlu khawatir tentang kemampuanku saat ini. Karena aku tidak pernah berniat untuk berhenti menjadi lebih kuat.
Dan seketika tempat latihan tersebut kini tertutup asap. Entah apa yang terjadi dengan hasil akhir latihan tersebut. Namun kini scene dipercepat. 6 bulan telah berlalu. Panel pun berpindah, tepatnya di tempat berburu, stasiun Senseldong. Terlihat seseorang sedang menerima pembulian dari hunter lainnya. Melihat Sting yang terluka parah, wanita itu begitu sangat kesal. Ia berkata, "Mengapa kalian melakukan ini pada kami? Kami juga punya izin resmi untuk memasuki tempat berburu." Namun, belum selesai perkataan wanita itu. Ketua dari tim yang membulinya menyuruhnya untuk segera diam. Menurutnya, apa sangat sulit untuk memahami bahwa Guild Silvermont menggunakan tempat berburunya saat ini. Kalau kamu ingin berburu, pergilah ke tempat lain. Setelah mendengar ancaman dari tim perusuh itu, tetap saja penjaga dari dungeon tersebut hanya terdiam dan tak ingin ikut campur atas apa yang mereka lihat saat ini. Tentu saja membuat sang wanita cukup sangat kesal dengan penjaga dungeon ini. Walaupun begitu, ia juga tak bisa menyalahkan mereka. Namun, setelah mengamati lebih dekat wanita tersebut, ketua kini meminta wanita tersebut agar ikut dengannya berburu. Pemimpin tim kami adalah pria yang manis. Mendengar rekan setimnya diperlakukan seperti itu, mereka berdua yang telah babak belur kini cukup sangat kesal dan menyebut mereka seperti layaknya sampah. Tentu saja, mendengar hinaan mereka berdua, sang ketua pun kini mulai cukup kesal dan menyuruh mereka diam. Di tengah pertikaian kedua tim tersebut, tiba-tiba saja seseorang datang berjalan mengarah kepadanya. Melihat kemunculannya, sang ketua mulai cukup kesal dan meminta pengawas dungeon untuk menyuruhnya lekas pergi. Mendengar perintah tersebut, salah satu pengawas dungeon kini meminta pria misterius itu untuk segera lekas pergi. Namun, pria misterius kini kebingungan. Menurutnya, mengapa ia dihentikan? Padahal ia telah membayar biaya masuknya. Namun tiba-tiba saja sang ketua datang mendatangi dan berkata, "Apa kamu bodoh dan tidak tahu apa-apa? Tempat berburu ini sedang digunakan oleh Guild Silvermont." Dan setelah berkata hal demikian, pria besar itu kini akan memukulnya. Namun pukulannya dengan mudah dihalau oleh pria misterius tersebut. Dan dengan cepat, pria misterius kini memukul perut pria besar. Karena efek serangannya, pria besar itu kini muntah dan merunduk sangat kesakitan di hadapan pria tersebut. Mengetahui ia dari Guild Silvermont, pria itu berpikir ia pernah mendengarnya di satu tempat sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, ini tidak masuk di akal. Apa hubungan masuknya aku ke tempat berburu dengan pemburuan anggota guildmu di sini? Dan ternyata pria misterius tersebut itu tidak lain Jeong Sang-woo.